Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Penyejuk Hati. Halo intelektual muda. Penyejuk hati kali ini, Fitri akan bahas tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muthalib bin Hashim merupakan salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul artinya hamba, dan Uzza merupakan nama berhala paling besar di kota Mekah. Sedangkan Al-Lahab merupakan nama gelar yang berarti menyala-nyala. Sebutan itu disematkan karena waktu kecil dia dikenal dengan wajahnya yang tampak cerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat Abu Lahab. Namanya bahkan diabadikan melalui surat Al-Lahab yang terdiri atas 5 ayat. Asbabun nuzul dari surat Al-Lahab adalah sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Awalnya beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selang beberapa waktu kemudian turun surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai menyebarkan risalah secara terang-terangan. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Safa, kemudian memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul. Pada saat mereka telah berkumpul, Rasulullah pun berkata, "Sekiranya saya sekarang mengatakan kepada kalian bahwa pasukan musuh akan menyerang kalian di pagi ini atau di sore ini, apakah kalian akan mempercayainya?" Mereka semua serentak menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku sekarang memberi peringatan kepada kalian terhadap akan datangnya azab yang pedih." Mendengar ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Abu Lahab langsung menyahut, "Celakalah engkau. Apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan kami?" Mendengar respon pamannya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Dilihatnya pamannya itu. Sesudah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril menurunkan surah Al-Lahab, yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasalah dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Surah Al-Lahab secara harfiah berarti gejolak api atau sabut. Pada ayat keempat dan kelima disebutkan firman Allah yang berbunyi, "Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Maknanya, istri Abu Lahab yang bernama Urwah, namun diberi gelar Ummu Jamil karena kecantikannya, juga akan masuk neraka.
Riwayat Ibnu Jarir yang sampai pada Yazid bin Zaid menyebutkan, suatu ketika Urwah atau Ummu Jamil ini menebarkan duri-duri ke jalan yang biasa dilalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surah Al-Lahab ayat 1 hingga ayat 4. Rabi'ah bin Ibad bercerita pengalamannya yang kala itu masih jahiliyah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Zimajas terus mengajak masyarakat, "Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung." Beliau masuk ke lorong-lorong jalan. Banyak orang yang mengerumuni beliau, dan tidak ada satupun yang berkomentar. Sementara beliau tak henti-hentinya menyeru manusia untuk beriman. Di belakang beliau ada orang yang wajahnya sangat putih, jambulnya menjuntai. Itulah Abu Lahab. Dia selalu mengatakan, Muhammad bin Abdullah, dia mengaku sebagai nabi. Dia itu pembawa agama baru, pendusta. Kebenciannya akan Islam berdampak pada pola perilakunya. Bahkan, saking membenci dakwah Nabi, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya yang saat itu telah menikah dengan dua putri Rasulullah untuk segera diceraikan. Hal tersebut untuk melemahkan dakwah Rasul dan sebagai bentuk bahwa Islam dan pengikutnya dikucilkan. Kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceraikan oleh suaminya atas perintah Abu Lahab. Setelah turun surah Al-Lahab yang ditujukan kepadanya. Perintah perceraian itu juga didukung oleh istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil. Kemudian Utaibah bin Abu Lahab datang menemui Rasulullah seraya berbicara lantang di hadapan Rasulullah untuk menceraikan istrinya yang belum pernah digaulinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah, "Ya Allah, kirimkan kepadanya salah satu dari anjing-anjingmu." Tak lama setelah kejadian itu, Utaibah berpergian memimpin kafilah dagang ke negeri Syam. Sesampainya kafilah dagang itu di sebuah daerah, tiba-tiba terdengar auman singa. Teringat akan doa Nabi, Utaibah bertanya kepada rombongannya dengan gemetaran, "Suara apa yang kita dengar?" Kemudian tampaklah singa itu di belakang sebuah dataran tinggi. Utaibah berkata dengan berteriak, "Saya akan memberi hadiah 1.000 dinar jika saya diselamatkan dari terkaman singa itu." Segera Utaibah ditempatkan di tengah-tengah mereka dan mengamankan barang-barang dagangannya. Namun, singa itu pun menerjangnya. Singa itu melompat mengenai Utaibah. Singa itu mencabik-cabik tubuh Utaibah dengan taringnya. Kemudian menelan kepalanya dan menggiringnya hingga terputus dari lehernya. Singa itu tidak melukai unta dan rombongan yang lain. Akhirnya singa itu menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan bumi. Kematian Abu Lahab terjadi setelah Perang Badar. Waktu itu, dia tidak mengikuti pertempuran tersebut. Dengan menyetor 4.000 dirham, dia meminta seorang temannya, Al-Ashi bin Hisham, untuk menggantikannya di medan perang. Perang Badar berakhir dengan kekalahan yang memalukan dari pihak musyrikin Quraisy.
Sepekan setelah itu, Abu Lahab menderita sakit parah. Dia pun meregang nyawa dan tewas. Kisah lain menyebut, ketika Abu Sufyan bersama kafilahnya tiba di Mekah dari Perang Badar, Abu Lahab memintanya untuk menceritakan kejadian yang menimpa mereka dan sebab-sebab kekalahan mereka. Dalam beberapa riwayat lain, yang bercerita adalah Mughirah ibnu Al-Harits, anggota pasukan Quraisy, bukan Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan bercerita, ada seorang sahaya yang hadir di dekat mereka, yang selama ini telah menyembunyikan keislamannya, merasa bahagia mendengar kisah yang disampaikan Abu Sufyan sehingga keislamannya pun terbongkar. Tiba-tiba Abu Lahab bangkit, menerjang dan menghajar sahaya tersebut. Tidak disangka, dari arah lain, saudara ipar Abu Lahab dan istri Abbas yang juga hadir di sana, yang diam-diam juga telah memeluk Islam, menghantamkan tiang tenda di atas kepala Abu Lahab sekerasnya hingga berlumuran darah. Luka tersebut menyebabkan infeksi yang akhirnya menyebar di sekujur tubuh Abu Lahab sampai akhirnya dia mati. Jasadnya diabaikan orang-orang 3 hari berturut-turut. Bau busuk menyeruak. Para tetangganya memutuskan untuk menggali sebuah lubang besar dan memasukkan mayat Abu Lahab ke dalam boks kayu. Dimasukkanlah peti kayu dan isinya itu ke dalam lubang tersebut. Cara menguburkannya begitu merepotkan. Orang-orang yang tidak tahan dengan bau busuk yang keluar dari jasad Abu Lahab, sehingga mereka memasukkan peti tadi dari kejauhan. Sesudah itu, lubang tadi dilempari dengan kerikil dan tanah sampai rata. Demikianlah akhir hayat sang penentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah Abu Lahab dapat kita petik hikmah bahwa orang yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan berakhir menggenaskan. Selain itu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah yang ditentang oleh Abu Lahab, begitu pula pada zaman sekarang. Akan ada Abu Lahab lainnya yang membenci dan menentang Islam. Sekiranya kisah ini dapat menjadi penguat kita dalam berdakwah. Sampai jumpa di penyejuk hati selanjutnya yang intelektual muda. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.